fasa'alathu zaujatuh mal amr hal tuwfiya amirul mu'minin qala a'zamu min zalik dakhalat alayya dunya litubsida akhirati. شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Juanda Pirzal channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Al-Qissah Sa'id bin Amir. Nah, Qissah Sa'id bin Amir ini adalah pada KD 3.5 atau kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik atau siswa, yaitu menentukan isi teks cerita atau al-qasas pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya. KD ini didukung oleh KD 4.5, yaitu keterampilan menjelaskan teks naratif sederhana secara lisan dan tulis terkait teks cerita atau al-qasas dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai konteks. Nah, dalam bahasan ini akan dibagi beberapa bagian. Minimal ada al-qira'ah ar-ra'isiyah, kemudian al-istima' wal-qira'ah, kemudian al-qa'idah, al-muhadasah, dan al-kitabah. Nah, untuk al-kalimat wal al-istima' ini dijadikan satu bagian. Kalau al-kalimat ar-ra'isiyah ini berkaitan dengan kosakata yang digunakan untuk menjelaskan tentang materi atau teks yang ada pada al-istima' wal-qira'ah. Untuk jelasnya, pertama kita lihat al-kalimat ar-ra'isiyah. Nah, untuk menguasai materi selanjutnya, kita harus menguasai kosakata yang berkaitan dengan bahan bacaan nanti. Ihfazil mufradat al-atiyah. Hafalkan kosakata berikut ini. Yang pertama, walla. Apa itu walla? Walla adalah mengangkat menjadi pemimpin. Contoh, seorang presiden bisa mengangkat gubernur atau menteri. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan walla. Kemudian hims. Apa itu hims? Hims adalah suatu daerah yang terletak di Syam. Selanjutnya, yamurru waktun tawilun. Berlalu waktu yang panjang, atau yamurru waktun tawilun. Beberapa selang waktu lamanya. Kemudian wabdun. Nah, kalau di sini artinya utusan, bisa artinya anggota dewan atau dewan perwakilan rakyat, atau bisa juga duta atau sejenis itulah. Kemudian malun. Apa itu malun? Malun artinya harta atau sesuatu yang berharga. Dalam bahasa Arab disebut dengan mal. Kemudian tuqadu. Tuqadu ini artinya menyala. Dalam artian api menyala, tuqadu. Contoh, waquduhan nasu wal hijarah. Waqud asal dari kata tuqadu ini. Waqud itu kayu bakar. Nah, kayu bakar itu bisa untuk menyalakan api. Tuqadu, menyalakan. Kemudian baka. Baka ini bisa berarti haru atau menangis. Orang menangis bisa sedih, bisa juga bahagia. Oleh karena itu baka artinya menangis. Kemudian surah.
Apa itu arti surah? Surah artinya kantong uang, dompet. Kalau sekarang mungkin amplop lah, seperti itu. Kemudian takhallasa. Takhallasa artinya merelakan sesuatu dengan ikhlas atau ikhlas melakukan sesuatu. Maka dalam bahasa Arab namanya tuh takhallas. Kemudian waza'ah. Waza'ah ini membagikan sesuatu. Waza'ah membagikan. Kemudian setelah itu fitratum minaz zaman. Fitratum minaz zaman. Suatu waktu, pada waktu tertentu, pada suatu waktu itu fitratum minaz zaman. Kemudian qabala, kalau di sini tulisannya faqabala. Pa ini huruf artinya maka, qabala menyambut. Setelah itu syaka. Syaka artinya mengadu atau melapor atau mengeluh atau memberi keluhan dan lain sebagainya. Setelah itu a'junu. A'junu itu domirnya ana, aslinya adalah ajana, yang artinya adalah mengaduk adonan roti. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu mengaduk adonan itu namanya ajana. A'junu, ana a'junu, saya mengaduk apa? Mengaduk adonan roti. Dalam bahasa Arabnya a'junu. Kemudian yahtamiru. Yahtamiru ini mengembang. Jadi adonan roti itu kalau dikasih pengembang maka dia akan mengembang. Dalam bahasa Arab roti yang mengembang itu seperti kita mau buat donat atau sebagainya itu mengembang, itu dalam bahasa Arab namanya yahtamiru. Menjadi roti itu mengembang. Kemudian tajipu itu menjemur sesuatu di bawah matahari hingga kering. Menjemur hingga kering. Kemudian akhirun nahar. Kalau bahasa lainnya mungkin masaun, sore hari, akhir daripada siang itu sore. Masaun. Kemudian yukhayyib. Yukhayyib ini artinya melenceng atau keluar jalurnya. Yukhayyibu. Nah, demikianlah kosakata yang berkaitan erat dengan teks yang akan dibahas berikutnya, yaitu teks tentang Sa'id bin Amir. Kita lihat al-istima' wal qiraahnya supaya lebih jelas kita baca. Sa'id bin Amir. Siapa itu Sa'id ibnu Amir? Kita lihat di sini ceritanya. Walla Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sa'id ibn Amir ala Hims. Walam yamurru waqtun tawilun jaa ila amirul mu'minin wabdun min ahli Hims. Faqala lahum uktubu li asma'a fuqara'ikum hatta u'tiyahum min malil muslimin. Fakatabu ilaihi asma'a fuqara'ihim. Fakana minhum Sa'id bin Amir. Fasa'alahum Umar, wa man Sa'id bin Amir? Qalu amiruna. Qala Umar, amirukum faqir? Qalu na'am, wallahi innahu tamurru alaihi al-ayyam at-tuwal ma tuqadu fi baitihi nar. Fabaka Umar summa wada'a alfa dinarin fi surrah wa qala a'tuhu hazihil mal li'isha min. Kalau dipahami artinya lebih kurang sebagai berikut. Jadi Umar bin Khattab mengangkat Sa'id ibn Amir menjadi gubernur Homs, yang mana Homs ini terletak di wilayah Syam sekarang. Belum berjalan lama, duta atau perwakilan penduduk Homs mendatangi Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini kalau sekarang mungkin di negara kita bisa disebut seorang presiden lah. Maka dia, Amirul Mukminin tadi atau presiden tadi, berkata kepada mereka, tulis nama-nama penduduk kalian yang miskin untuk diberi bantuan, kalau sekarang mungkin bansos lah, bantuan sosial, dari malul muslimin, dari dana umat. Malul muslimin, dana umat. Maka mereka menulisnya.
Termasuk di antaranya ada tulisan Sa'id bin Amir. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada mereka, siapa Sa'id bin Amir ini? Mereka menjawab, gubernur kami. Umar bin Khattab berkata, seolah-olah menekankan, gubernur kalian miskin? Bayangkan sekarang, apakah ada seorang gubernur atau pemerintah daerah kita yang miskin? Mereka berkata, benar, dan demi Allah, dia, Sa'id bin Amir, melewati panjang harinya dengan dapur tidak mengebul. Jadi jarang berasap, jarang masak si Sa'id bin Amir ini. Maka Umar bin Khattab menangis di sini, mungkin sedih, mungkin haru. Kemudian dia memasukkan 1000 dinar ke dalam amplop atau kantong uang atau apa itu namanya, yang jelas dia memberikan uang dan berkata, beri uang ini agar dia manfaatkan untuk hidupnya. Lebih kurang seperti itu. Jadi menjadi sebuah kenyataan pada saat itu, seorang gubernur, seorang pemerintah daerah, kehidupannya tidak lebih baik daripada kehidupan masyarakat awam lainnya. Apakah sekarang masih ada? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian paragraf kedua. Coba kita perhatikan paragraf kedua ini. Al-Faqra as-Saniyah. Falamma raja'al wafdu ila Hims wa a'tahu surrah faqala Sa'id inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ka'annahu asabathu musibah fasa'alathu zawjatuh mal amr hal tuwfiya amirul mu'minin qala a'zamu min zalik dakhalat alayya ad-dunya litufsida akhirati qalat takhallas minha wa hiya la ta'rifu min amri ad-dananir shay'a qala awatu sa'idini awatu sa'idinani ala zalik qalat na'am fawazza'a ad-dananir ala fuqara'il muslimin. Aidu marratan ukhra, saya ulangi sekali lagi. Falamma raja'al wabdu ila Hims wa a'tahu as-surrah faqala Sa'id inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ka'annahu asabathu musibah fasa'alathu zawjatuh mal amr hal tuwfiya amirul mu'minin qala a'zamu min zalik dakhalat alayya ad-dunya litufsidu akhirati qalat takhallas minha wa hiya la ta'rifu min amri ad-dananir shay'a qala awat tusa'idainani ala zalik qalat na'am fawazza'at dananir ala fuqara'il muslimin. Yang artinya dalam bahasa kita seperti ini lebih kurang. Jadi saat para duta atau perwakilan yang datang menghadap Amirul Mukminin tadi kembali ke wilayahnya yaitu Homs dan memberikan titipan dari Umar radhiyallahu anhu kantong uang atau 1000 dinar tadi, maka Sa'id bin Amir saat menerima itu berkata, seakan-akan dia mendapat sebuah musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga ketika mendengar itu, istrinya bertanya, ada apa? Apakah presiden kita wafat? Si Sa'id berkata, lebih besar daripada itu. Jadi kecil kalau presiden meninggal atau pemimpin meninggal itu urusan kecil. Akan tetapi apa katanya? Dunia datang padaku untuk menghancurkan akhiratku. Maka kata istrinya mendukung suaminya secara penuh. Buang saja atau ikhlaskan saja. Istrinya tidak tahu tentang perihal uang dinar tersebut. Seandainya tahu mungkin lain ceritanya. Maka Sa'id berkata, maukah kau menolongku untuk itu? Dia menjawab, iya, tentu saja. Maka dibagikanlah uang dinar kepada orang-orang muslim yang miskin. Nah, padahal uang itu jelas-jelas diberikan oleh pemerintah pusat atau saat itu Amirul Mukminin khusus untuk gubernur itu. Bukan dana bansos, tapi bansos untuk pemerintah itu sendiri. Akan tetapi sebagai pemerintah yang sekaligus yang menerima dana bansos itu, dia tidak menerimanya itu, malah dibagikannya kepada masyarakat-masyarakatnya.
Kalau sekarang apa yang terjadi? Banyak para pemimpin yang menyelewengkan amanah, disuruh untuk mengelola dana bansos untuk masyarakat kecil, kan tetapi ia ambil untuk dirinya. Na'udzubillahi min zalik, summa na'udzubillahi min zalik. Semoga kita terjauh atau dijauhkan oleh Allah dari itu semua. Kita lihat kelanjutan ceritanya. Cerita Sa'id bin Amir ini. Wa ba'da fitratin minaz zaman zara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an Himsa yatafaqqadu ahwalaha wa qabala ahlaha wa sa'alahum an amirihim Sa'id ibn Amir fa'athnu alayh ولكنهم شكوا له ثلاثة أفعال لا يحبونها فيه فاستدعى عمر سعيد بن عامر وجمع بينه وبينهم وقال عمر ما تشكون من أميركم فقالوا إنه لا يخرج إلى الناس حتى يرتفع النهار ونظر أمير المؤمنين إلى سعيد بن عامر وسأله أن يجيب فقال والله إني أكره أن أقول ذلك ليس لأهلي خادم فأنا أعجن معهم عجيني ثم أنتظر حتى يختمر ثم أحبزه لهم ثم أتوضأ وأخرج للناس. Dalam arti bahasa kitanya mungkin lebih kurang seperti ini. Selang beberapa waktu, Umar bin Khattab belusukan, lebih kurang artinya belusukan atau mengunjungi Homs. Bukan pencitraan, tapi benar-benar mengunjungi atau belusukan ke daerah-daerah. Yang dalam hal ini Homs, untuk memantau kondisi penduduknya. Mereka menjemputnya dan beliau bertanya tentang gubernur mereka. Tentang gubernur mereka ditanya, yaitu tentang Sa'id bin Amir. Tentangkan Sa'id ibn Amir tidak pernah diberitahu oleh Amirul Mukminin bahwa Amirul Mukminin akan mengunjunginya. Masyarakatnya secara umum memuji pola laku Sa'id ibn Amir dalam memimpin wilayah itu. Tetapi mereka ada 3 hal yang mengganjal dari perilaku Sa'id dalam kehidupannya di masyarakat, yang mana mereka tidak menyukai itu. Akhirnya apa? Secara tegas Umar menyuruh untuk memanggil Sa'id bin Amir dan mempertemukannya dengan masyarakatnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Apa laporan kalian tentang gubernur kalian?" Jadi bukan Umar yang memberi tekanan kepada gubernur, tapi langsung kepada masyarakat apa yang menjadi keluhan mereka kepada gubernurnya. Mereka berkata, dia tidak keluar menjumpai orang-orang hingga hari siang. Jadi gubernur ini dituduh tidak keluar rumah atau tidak menjumpai orang-orang di saat pekerjaannya, melaksanakan pekerjaannya, kecuali kesiangan, siang, selalu siang, atau sekitar jam 10, jam 9 atau 10 lah. Umar menoleh pada Sa'id dan memintanya untuk menjawab. Maka si Sa'id ini berkata, "Demi Allah, aku benci untuk mengatakannya. Aku tidak punya pembantu, jadi saya mengadun roti dan menunggunya sampai mengembang, lalu membuat roti itu. Kemudian saya wudhu, lalu keluar menemui orang-orang." Ini seorang pemimpin. Kalau gubernur atau wali kota atau apa sekarang ini, apapun dikerjai sebagai ajudannya, membuka pintu mobil, menyiapkan barang-barang, menyiapkan materi rapat, dan lain sebagainya, semua dibantu. Kalau ini, untuk membuat roti pun, untuk sarapan keluarganya pun, dia sendiri yang membuatnya. Hebat. Kemudian paragraf terakhir, kita lihat, summa qala Umar wa ma tashkuna minhu aydan qalu innahu la yujibu ahadan bilail qala Sa'id wallahi kuntu akrahu an u'lina zalik aydan inni ja'altu an-nahara lahum
وجعلت الليل لله عز وجل. وقال عمر: وماذا أيضا تشكون منه؟ قالوا: إن له يوما في الشهر لا يقابل فيه أحدا. فقال عمر: وماذا تقول في ذلك يا سعيد؟ فقال سعيد: ليس لي خادم يغسل ثيابي، وليس عندي ثياب غير التي علي، ففي هذا اليوم أغسلها وأنتظر حتى تجف ثم أخرج إليهم آخر النهار. عند ذلك قال عمر: الحمد لله الذي لم يخيب ظني بك. Nah, yang artinya lebih kurang, kemudian Umar berkata, apalagi laporan kalian? Mereka berkata, dia tidak memenuhi panggilan atau siapapun itu pada malam hari. Jadi pada saat malam, si Sa'id bin Amir ini tidak menerima tamu, tidak akan menjawab siapapun tamunya. Sa'id berkata, demi Allah aku benci untuk menjelaskan itu juga. Aku jadikan siangku untuk mereka, dan aku jadikan malam buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pekerjaan kantor cukup pada siang hari, sedangkan pada malam harinya Sa'id ibnu Amir jadikan untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mulia. Dan Umar radhiyallahu anhu berkata lagi, ada lagi laporan tentang dia. Mereka berkata, dia dalam satu hari, ada satu hari dalam satu bulan, tidak mau menemui seorang pun. Umar radhiyallahu anhu berkata, apa alasanmu Sa'id tentang itu? Sa'id berkata, aku tidak punya pembantu untuk mencuci pakaianku, dan aku juga tidak punya baju selain yang melekat padaku. Maka satu hari aku mencucinya dan menunggu sampai kering, baru aku menemui mereka pada sore hari. Mendengar alasan itu, Umar berkata, alhamdulillah, berarti tidak meleset pradugaku tentangmu. Coba bayangkan, seorang gubernur hanya memiliki pakaian yang ada pada dirinya saja, mencuci pakaian, dan tetap menjalankan amanahnya walaupun pada sore hari. Kalau sekarang kita lihat sendiri, berapa banyak pakaian gubernur kita atau pemimpin-pemimpin kita, siapa yang mencuci, siapa yang menyetrika, semuanya itu disiapkan oleh orang-orang yang dibayar untuk itu. Tugas yang sangat mulia sekali, benar-benar menjadi pelayan masyarakat. Sa'id ibnu Amir. Demikianlah kisah tentang Sa'id ibnu Amir. Mudah-mudahan kisah ini menjadi aspirasi bagi kita ketika kita menjadi seorang pemimpin. Jadilah pemimpin yang benar-benar menjadi idola masyarakat, menjadi yang dapat melayani masyarakat, membantu masyarakat. Jangan jadi pemimpin yang menyusahkan masyarakat, mengambil hak masyarakat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Tunggu video-video dari Juanda Pirzal Channel.